Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan membahas menyajikan data dengan menggunakan diagram batang ataupun diagram lingkaran ataupun diagram garis ya, agar lebih mudah dipahami. Ini untuk pertemuan yang keempat dan pertemuan yang kelima, yaitu mahasiswa memahami konsep regresi linear berganda dan regresi sederhana. Jadi pada pertemuan keempat dan pertemuan kelima yang akan dibahas pada kesempatan ini. Nah, untuk pertemuan 5 kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu, apa itu regresi berganda dan apa itu regresi sederhana. Ketika kita sudah memahami konsep ataupun teori, maka besok pertemuan 6 akan masuk ke pengoperasian dengan menggunakan SPSS. Itu. Karena mahasiswa akuntansi itu akan sangat membutuhkan ketika melakukan pengujian data dalam melakukan penelitian. Ya. Yuk kita masuk. Baik teman-teman, untuk pertemuan keempat, saya sudah membuat tabel ya, hasil penjualan bulan Maret dan bulan April. Jadi ketika saudara ataupun teman-teman semua sudah lulus program akuntansi dan diperintah ataupun diinstruksikan oleh atasan untuk menyajikan penjualan. Nah, agar lebih mudah dipahami, dimengerti, maka seorang akuntan Anda harus biasanya menampilkan dalam bentuk grafik ya, baik batang ataupun garis ataupun lingkaran. Nah, biar lebih mudah dipahami. Oke. Lalu yang selanjutnya, dalam melakukan penelitian ya, terutama responden, teman-teman di dalam pembahasan itu akan menyajikan berapa tingkat pendidikan dalam bentuk persentase biasanya. Maka kita pun bisa menggunakan diagram batang ataupun diagram lingkaran ataupun diagram garis agar dosen penguji skripsi bisa memahami secara mudah. Yang pertama teman-teman bikin tabel terlebih dahulu. Ini saya contohkan ya, untuk sebuah usaha yang menjual kipas angin, plastik, kursi plastik, meja kayu, dan kursi kayu. Nah, untuk penjualan bulan Maret totalnya ada 87 unit barang yang terjual, dan bulan April ada 88 unit barang yang terjual. Cara membuat tabelnya sangat mudah. Teman-teman blok aja ya. Kalau mau buat tabel seperti ini, di blok, lalu masuk ke bagian format as table ya. Nah, itu jadi nanti berbentuklah seperti ini. Oke. Jadi di blok lalu format as table. Nah, Anda tanda panah ke bawah ini untuk memudahkan kita dalam pencarian. Misalkan kita centang yang harus muncul itu 2, 3, 4, 5. Tuh, jadi angka satunya tidak muncul ya. Tapi kalau dicentang all, maka akan muncul semua. Gitu. Ini memudahkan kita kalau dicentang semua. Misalkan kipas angin aja, kita mau memunculkan kipas angin, maka yang akan muncul kipas angin. Ini tambahan.
Itu. Centang semua, maka akan muncul secara keseluruhan. Kita sebagai akuntan ingin melihat penjualan karena terlalu banyak produk, ya biasanya puluhan produk. Ingin melihat penjualan kayu, meja kayu saja. Ya kita centang meja kayu aja, ya. Yang lain nggak usah dicentang ya. Nah, kita centang meja kayu, lalu klik OK. Maka yang muncul meja kayu, oh ternyata penjualannya 15. Bulan April dan Maret 19. Maret 15, April 19. Oke. Itu sangat sederhana sekali, tapi banyak yang tidak tahu ya. Oke. Cara menampilkannya untuk diagram ya, kita blok terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan blok seperti ini, maka kita masuk ke menu insert. Nah, lalu ada daftar chart. Nah, ada tanda panah. Kita mau membuat diagram garis dulu ya. Klik bagian diagram garis. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Pilih menu desain biar lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, saya suka dengan yang ini ya. Nah, ini kan card title, artinya bisa kita edit untuk menampilkan di PowerPoint ya. Kita edit boleh, ini bisa. Ini ditulis penjualan. Jika seorang atasan memerintahkan kepada kita penjualan kipas angin, gitu ya, kipas angin di bulan apa dulu yang kita lihat. Nah, ini ada dua buah ya, udah ini untuk seri itu bisa kita centang untuk bulan April saja yang kita lihat kita bisa. Oke, ini untuk bulan April. Jadi kipas angin yang terjual untuk bulan April itu 19 unit. Jika dibandingkan dengan bulan Maret itu ada penurunan. Kita cek. Ya. Jadi kalau bulan April ada kenaikan, di bulan Maret ada penurunan. Lihat lagi untuk penjualan kursi plastik. Kursi plastik di bulan April ada kenaikan. Bulan Maret 18 unit, bulan April 30 unit. Nah, tetapi untuk meja plastik di bulan Maret itu ada kenaikan senilai 25 unit dan di bulan April itu ada penurunan senilai 10 unit. Begitu juga dengan meja kayu ada kenaikan 19 unit ya. Dan di bulan Maret itu penurunan. Jika tidak jelas kita hilangkan dulu Maretnya. Nah, 19 ya. Nah, untuk kursi roda, kursi kayu itu untuk bulan April itu ada penurunan. Cek di bulan Maret ada kenaikan. Gitu. Jadi ini sangat mudah, sangat simple, teman-teman. Oke. Ini untuk diagram ataupun grafik garis. Coba kalau kita membuat grafik batang. Nah, ini untuk grafik batang. Ya.
Kita tampilkan yang warna hitam. Hasil penjualan. Kita cek bulan Maret sama April. Warnanya berbeda ya. Kalau bulan April warnanya oranye. Nah, kalau di kursi kayu itu di bulan April nilai 10 dan di bulan Maret di bawah angka 20%. Nah, biar lebih mengetahui berapa unitnya yang terjual, kita bisa mengubah. Jadi teman-teman masuk ke menu desain, lalu kita pilih total unit yang ada unitnya di atasnya. Oke. Biar lebih jelas. Seperti ini juga bisa. Nah, ini bulan Maret, ini bulan April. Jadi kipas angin bulan Maret 15, bulan April 19. Kursi plastik bulan Maret 18, April 30. Jadi tingkat kenaikan dan penurunannya di sini sudah sangat jelas sekali. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Begitu untuk, nah nanti kalau misalkan untuk disajikan di PowerPoint, teman-teman tinggal kontrol copy, buka PowerPoint dan kontrol paste udah bisa. Ya. Oke, itu untuk diagram. Nah, sekarang kita ke masuk responden penelitian ya. Responden penelitian sama caranya teman-teman untuk membuat diagram. Biasanya ini diagram lingkaran, diperlukan diagram kontrol. Jadi pertama di blok terlebih dahulu, lalu masuk ke diagram lingkaran. Teman-teman masuk ke menu desain ya. Lalu pilih diagram yang sesuai dengan penelitian Anda. Kita tulis di sini responden. Responden ya. Jadi, nah ini sangat mudah dipahami ya teman-teman. Responden penelitian 6% dari S1 ekonomi. Dan juga 6% dari S3 akuntansi ekonomi pembangunan ya. Dan yang selanjutnya 6% dari S3 akuntansi. Responden lulusan untuk menjadi seorang auditor. Jadi kita melakukan penelitian di kantor akuntan publik ya. Jadi kita kan mau lakukan wawancara kepada seorang auditor. Nah, auditor itu memiliki lulusan yang berbeda-beda. Dari ada yang S3, S2, S1. Ada dari jurusan akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, S1 akuntansi,
khusus ya. Dan CFRA itu lulusan dari UII yang mengambil konsentrasi Certified Forensic Auditor ya. Jadi 6% dari S3 akuntansi dan 6% dari S1 akuntansi. Nah, untuk S2 itu ternyata banyak 22%. Lalu dari S1 ekonomi juga banyak 16%, dan yang paling banyak itu 39% itu dari S1 akuntansi untuk auditor gitu ya. Jika lebih jelasnya teman-teman bisa slide all gitu biar nggak keliru. Jadi berapa persen dari S3 akuntansi tampilkan. Tidak muncul datanya ya, lebih baik tampilkan seperti ini. Itu. Lebih kalau untuk responden penelitian lebih cocok menggunakan diagram lingkaran. Kalau menggunakan diagram batang juga bisa, teman-teman. Kita menggunakan diagram batang ya. Kita ulangi biar lebih bagus. Di blok terlebih dahulu, lalu pilih insert, masuk ke menu art dan 3D. Oh, ini bagus ya. Klik menu desain, teman-teman mau memilih yang mana, yang ini atau yang ini. Silahkan selera. Yang penting bisa menyajikannya dan membacanya. S3 akuntansi ada 5 orang. S2 akuntansi ada 20 orang. S1 akuntansi jadi lulusan S1 akuntansi paling banyak jadi auditor. Lalu ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, dan S1 akuntansi beserta profesi. Begitu. Begitu teman-teman untuk diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Sangat sederhana, tapi ini sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Jadi silakan teman-teman mempraktekannya secara langsung di komputer masing-masing, lalu diupload di YouTube. Sekian dari saya. Teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.